Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk bab 2, berpikir komputasional. Nah, ini adalah halaman berapa ya? Halaman 26 ya kalau di buku Kurikulum Merdeka ya untuk SMP kelas 7 ya. Informatika untuk SMP kelas 7. Oke. Nah, di bab ini kita akan membahas berpikir komputasional. Untuk pembahasan yang runtut komplit ya bisa dilihat di playlist ini ya. Ini sudah ada 2 video dan akan diteruskan sampai 1 buku selesai, rencananya seperti itu. Nah, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Langsung saja kita akan bahas bab 2, berpikir komputasional. Di sini kata kuncinya adalah dekomposisi ya. Dekomposisi kayak penguraian masalah. Nah, ini ada suatu hal yang kompak diuraikan menjadi komponen-komponennya. Ada pengenalan pola. Kita akan mengenal pattern suatu atau pola sesuatu, ya. Nah, dengan mengenali pola kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian abstraksi, ya. Ada algoritma. Di sini adalah bagaimana proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah menu-menu yang akan kita selesaikan. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian akan belajar mengenai berbagai konsep ya yang terdapat dalam informatika, misalnya algoritma. Apa itu algoritma? Representasi data, penjadwalan dan lainnya melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu berpikir? Nah, dapatkah kalian membedakan antara berpikir dan bertindak? Berpikir bisa kita artikan aktivitas otak kita ya. Jadi semua aktivitas otak kita itu adalah berpikir ya. Dapatkah kalian bedakan dengan berpikir dan bertindak? Bertindak itu sesuatu yang kita lakukan ya atas perintah otak kita. Ya, otak itu mengolah informasinya ya. Akhirnya informasi yang diolah ini akan menjadi sebuah tindakan yang kita sadari itu bertindak. Nah, itu ya, berpikir itu masih proses dalam softwarenya di sini, pengolahan datanya, outputnya akan kita jadikan tindakan. Ya, kurang lebih seperti itulah dalam kehidupan. Peta konsep kita akan berpikir komputasi, ya, ada algoritma, ya, terus ada representasi data, loh itu ya. Terus ada komputasi penjadwalan struktur data. Ini adalah mind map atau peta pikiran di dalam bab ini. Apersepsi. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dibantu komputer? Dari yang mulai sederhana, ya. Kalkulator itu pada dasarnya komputer juga ya. Menghitung dengan menggunakan kalkulator ya. Hitung dengan kalkulator. Baik itu kalkulator yang mandiri ya, kita menyebutnya kayak minimum system, itu pada intinya juga prinsip kerja komputer ya, baik itu menggunakan kalkulator yang ada di HP kita. Jadi konsep dasar laptop ya, desktop dan HP itu konsep dasarnya sama sebenarnya, hanya saja dikembangkan dengan rancangan hardware yang berbeda. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita tentu saja mengetik tugas dengan laptop atau desktop, jelas ya, mengeprint tugas, ini bantu komputer ya, mengeprint tugas dengan printer ya. Dan ini yang paling dekat dengan kehidupan kalian, bermain komputer game komputer gitu ya, game komputer atau komputer game dalam bahasa Indonesia ya, game komputer, permainan komputer ya. Nah, kalian apa yang kalian sukai? Kalau berbasis Android biasanya FF atau mungkin ini ya, ML, Mobile Legend. Kalau dulu Pak Ali sukanya Dota, ya, mirip sekali karakternya dengan ML ya. Berpikir komputasional ya, kata kuncinya ada analisis masalah ya, ada masalah kita pahami ya, kita cari data-datanya terus kita analisa. Terus penyelesaian persoalan, algoritma
ya, representasi data, struktur data, pola, penjadwalan ini kata kunci yang akan kita kuak. Apa detail di dalamnya? Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini berpikir komputasional ini kita uraikan dulu ya. Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau pembuatan kue yang dibuat di rumah masing-masing dengan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Jika kalian membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup untuk banyak dijual dan menjalankan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Ibu-ibu tersebut tidak membuat kue di dapur rumah kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat, ya, dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, ya, apa singkatan UMKM? Usaha mikro kecil menengah, membuat dan menjual biskuit. Ibu-ibu mengerjakan biskuit dengan tersebut bersama-sama, ya, jadi teamwork. Hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik harus lebih efisien. Semakin banyak, harus semakin efisien. Gambar anak-anak membuat kue di rumah, gambar ibu-ibu membuat kue untuk UKM, dan yang ini adalah gambar membuat kue di pabrik kue. Nah, mulai kebayangkan skalanya berbeda. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cukup kecil, ya, cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah yang besar, yaitu diproduksi secara massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, semakin banyak cakupan permasalahannya, bantuan mesin semakin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan cara kerja manusia. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut sebagai komputer. Nah, rangkaian komponen-komponen disebut komputer. Nah, komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membuat penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Dan pada proses pembuatan biskuit dengan alat apapun tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan lain-lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, jadi intinya berpikir komputasional, jadi proses berpikir di mana proses berpikir tersebut bisa dipindah alihkan, ya, sehingga bisa dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan yang efektif dan efisien. Tentu saja kita perlu mendeliver atau memberikan sesuatu yang efektif dan efisien yang bisa dilakukan oleh komputer sehingga biayanya akan bisa kita tekan. Soal-soal pada bab berpikir komputasional mencakup berbagai konsep informatika. Ya, tentunya konsep-konsep tersebut tidak terbatas pada soal-soal yang disajikan oleh materi berpikir komputasional pada jenjang kelas 789, maka peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas materi yang akan dibahas kelas 7. Pada intinya, kita hanya mengintip sedikit proses berpikir komputasional sesuai dengan tahapan yang kita miliki. Nanti akan dikembangkan lebih menarik lagi dan lebih luas lagi. Kita lanjutkan. Algoritma. Menurut kalian apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan yang terkadang kita harus mengikuti pola-pola aturan tertentu. Misalnya, ya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian, atau seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Jadi pola yang biasa kita kenal. Jadi kalau kita lupa membawa kartu, pasti ada yang salah ini karena kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pola. Petani misalnya,
ingin menanam tanaman apa yang menghasilkan untung paling besar. Kita lihat polanya. Kalau ini sebulan lagi puasa, kalau saya nanam ini buah misalnya melon, nah nanti pas berbuah pas lebaran. Biasanya banyak orang yang beli melon. Kita mengenal pola dari tahun ke tahun apa yang disukai masyarakat pada bulan tertentu. Nah, itu kita menggunakan pola untuk berbisnis. Nah, seperti itu ya. Atau ingin berjualan makanan. Ini mau Agustus. Agustus biasanya banyak perayaan kemerdekaan RI, HUT RI. Nah, pasti kalau jualan makanan di bulan Agustus laku lebih banyak. Nah, untuk mengantisipasi itu, melihat pola dari tahun ke tahun seperti itu, maka memasuki bulan Agustus ini harus belanja lebih banyak. Karena nanti permintaan pasar lebih banyak, karena lebih banyak orang yang akan masuk ke kafe atau masuk ke warung-warung untuk makan. Nah, seperti itu ya. Contoh kita mengenali pola dalam berbisnis. Aktivitas individu, aktivitas BK K7U01U ini adalah kode. Kode ini sangat mudah dipahami komputer ya, walaupun kita agak kesulitan mengingatnya. Nah, ini bagaimana kita menyesuaikan dengan nature-nya komputer juga ya, kita biasakan diri. Ya, aktivitas BK K701U gelang warna-warni. Kerjakan soal berikut. Mari kita kerjakan. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik yang berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah M untuk merah, H untuk hijau, K untuk kuning, dan B untuk biru. Selama empat warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. MNKB, 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 seperti itu ya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali masukkan manik-manik merah di sini. Ya, dan seterusnya. Jika salah satu manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Ya, ini adalah batasan masalahnya. Jadi ada batasan masalah, ada masalah itu sendiri, ya. Ada data-data. Nah, ini ada data-datanya. 5 manik-manik merah, manik-manik merahnya ada 5. 3 buah manik-manik hijau, manik-manik hijaunya ada 3, 7 buah manik-manik kuning, manik-manik kuningnya ada 7, dan 7 buah manik-manik biru. Manik-manik birunya ada, ada 2 buah saja. Ya, nah, tantangan sekarang. Berdasarkan ketersediaan manik-manik dan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Ya, ini kita copy ulang. Ya, untuk memberi sebagai diketahui. Nah, mari kita selesaikan di sini. Ya, kita selesaikan. Jadi ada berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Kita lihat ya ketersediaannya. Ya, di sini ada merah, hijau, kuning, biru, bisa diulang 2 kali. Ya, berarti ada 2 kali perulangan. Ya, dikali banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 8 buah manik-manik, 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 yaitu 8. Jadi habis merah, hijau, kuning, biru, terus merah, hijau, kuning, biru lagi. Ya, merah, hijau, kuning, biru, terus merah, hijau, kuning, biru lagi. Jadi merah, hijau, kuning, biru, terus merah, hijau, kuning, biru lagi. Jadi di sini merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, kuning, biru. Habis itu birunya habis birunya. Tinggal nanti merah, saya luruskan aja ya. Nanti merah, di sini merah. Terus habis itu nanti akan ada hijau, terus ada kuning, birunya habis. Kuning. Lah persediaannya tinggal berapa? 5 dikurangi 2. Di sini masing-masing diambil 2 ya. Masing-masing diambil 2. 2 saya taruh di sini, masing-masing diambil 2. 5 sudah diambil 2, kan 2 kali seperti ini ya. 5 kurangi 2 tinggal 3. Ya, 3 dikurangi 2 tinggal 1. Terus 7 dikurangi 2 tinggal 5, birunya habis. Habis itu
manik-manik kita susun lagi, tapi kita hitung dulu ini. Di sini cuma 1 kali. Ya karena apa? Persediaan hijaunya cuma 1. Ya pola yang 3 seperti ini berarti hanya 1 kali jumlah totalnya adalah 3, 1, 2, 3. Ya 3. Berarti ini dapat 3. Kemudian polanya hanya 2 warna sekarang. Sekarang tinggal merah sama kuning. Merahnya tinggal dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 tinggal 2, kuningnya 5 dikurangi 1 tinggal 4. Nah, ya, habis itu berarti ada 2 kali 2. Ya, ada di sini ada 1 2 ya. 2 kali 2 ya. Di sini ada 4. Habis itu yang tersisa tinggal kuning saja. Kuning 2 ini warna kuning saja, nggak bisa habis kuning nggak boleh karena di sini ada batasan ya. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki meneruskan membuat gelang dengan manik yang tersisa. Manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Jadi harus berhenti sampai di sini manik-maniknya. Nah kita total sekarang total manik-manik sama dengan 8 tambah 3 tambah 4. 8 tambah 3 11, 11 tambah 4 adalah 15. Nah, jawabannya adalah yang C, 15 manik-manik. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan aktivitas berikutnya. Nah, cara penyelesaian seperti inilah yang disebut sebagai algoritma. Jadi kita memahami apa yang bisa kita pelajari dari sini. Nah, di sini ambil bilangan yang paling kecil sebagai faktor pengali. Nah, bilangan yang kecil sebagai faktor pengali. Kemudian ya, langkah berikutnya kurangi semua bilangan dengan bilangan paling kecil. Di sini adalah 5 dikurangi 2, di sini adalah 3 dikurangi 2, di sini adalah 7 kurangi 2. Kalau 0 tidak perlu dituliskan. Nah, inilah algoritma. Yang paling kecil berapa? 1. 1 masuk sini. Jadi faktor pengali. Ya. Dan di sini jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Dan yang dikalikan ke sini adalah jumlahnya. Ya. 3. Begitu juga sini. Ya. Di sini ada 2 kali. Karena yang paling kecil bilangannya adalah 2. Jadi angka 2 dari sini. Nah, proses berpikir yang seperti ini namanya algoritma. Nah, mungkin kalian punya proses berpikir sendiri yang lebih bagus dari proses berpikir Pak Ali. Artinya algoritma kalian lebih baik daripada Pak Ali daripada saat menyelesaikan masalah. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada soal lagi. Ada soal lagi. Ini soalnya mudah, angkanya kecil-kecil. Nah, soal berikutnya kelihatannya saya lihat angkanya besar. Cara penyelesaiannya sama. Coba kita selesaikan. Setelah membuat gelang ke-1, Kiki membuat gelang ke-2. Sekarang Kiki memiliki 20 buah manik-manik merah. Jadi merah ini ada 20 manik-manik merah, 23 manik-manik hijau. Kemudian habis merah itu hijau, ini ada 23 manik-manik hijau. Kemudian 18 manik-manik kuning. Di sini ada 18 manik-manik kuning. Jumlahnya 18 ya. Dan 22 manik-manik biru. Di sini manik-manik birunya ada 22. Berapakah manik-manik yang dapat dirangkai Kiki pada gelang kedua? Ya, pada gelang kedua berapakah manik-manik yang dapat dirangkai Kiki pada gelang kedua? Ya ini, gelang ini berapa? Nah, kita akan lihat ya, ini adalah pola pertama. Di pola pertama MHKB ya, sama ya, MHKB sudah sama. Yang paling kecil berapa bilangannya? Yang paling kecil ternyata 18. Ya, 18 nanti dijadikan faktor pengali ya. Berarti 18 kali jumlahnya berapa? 1 2 3 4. Pola ini terdiri dari 4. Ya. Jumlahnya berapa? Kita hitung ya. 18 dikali 4. Nah, 72. Kemudian di pola berikutnya kuningnya habis, tinggal mengurangi. Sekarang semua dikurangi 18 ya. Di sini polanya tanpa warna kuning. Ya, polanya hanya merah, hijau dan biru. Ya, merahnya tinggal berapa?
20 kurangi 18. 20 kurangi 18 2. Hijaunya tinggal berapa? 23 kurangi 18. Ya, ini dapat 5. Ya, 5. Kemudian birunya berapa? 22 dikurangi 18, ini dapat 4. Nah, ini adalah pola berikutnya. Ya. Pola ketiga ini angka paling kecil berapa? 2. Angka paling kecil 2, ya, 2 disimpan di sini. Lalu ini adalah faktor pengalinya adalah berapa? 2 ini, ya. Berarti 2 dikali pola ini mengandung berapa manik-manik? 1 2 3. 3, ya, sama dengan 6. Kemudian kita masuk pola berikutnya. Pola berikutnya, nah, merahnya habis. Untuk masuk ke pola berikutnya dikurangi. 2 dikurangi 2 habis, ya. 5 dikurangi 2 adalah 3. 4 dikurangi 2 2. Ya. Nah, ini dapat dari 5 dikurangi 2 dan ini 4 dikurangi 2 asalnya tadi, ya. Di sini adalah hijau, di sini biru. Nah, bilangan yang kecil adalah 2. 2, ya, adalah faktor pengalinya. Ya, dikali berapa? Pola ini ada berapa? Ada 2. Ya, 2 kali 2 yaitu 4. Nah, kemudian pola berikutnya yang sisa apa? Yang sisa adalah yang hijau. Nah, habis biru, hijau boleh. Nah, ini. Jadi ada perbaikan algoritma. Kita cek yang sebelumnya. Tadi sisanya apa? Sisanya adalah kuning, nempel sama kuning enggak boleh. Nah, ini ada perbedaan proses dengan tadi. Kalau ini ada satu buah hijau yang diizinkan. Karena habis biru, ya boleh hijau. Nah, kan beda warna. Kalau beda warna, pola yang satu warna diizinkan. Tambah lagi algoritmanya, ya kan? Nah, hijau ini akan cuman berapa? 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, yaitu 1. Nah, di sini jumlahnya 1, 1 kali 1 adalah 1. Ya, 1 kali 1, 1, kita tinggal menjumlahkan. Ini kalau kita jumlahkan adalah 10, di sini adalah 1, ya kan? Terus ini kita jumlahkan 72 dengan 10 adalah 82, 82 ditambah 1, ya, ada 83. Atau kalian bisa menjumlahkannya, ya langsung saja 72 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 boleh, tidak masalah, ya. Di sini adalah 83. Nah, ini adalah proses penyelesaiannya. Kita lanjutkan lagi. Kalian dapat secara bergantian menjelaskan cara untuk menyelesaikan soal-soal tersebut dari penjelasan kalian. Temukan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita menemukan bahwa ini cukup efisien dan kita harus perhatikan boleh manik-manik yang jumlahnya 1 ikut dalam pola asal sebelahnya itu bukan manik-manik dengan warna yang sama, kan gitu, ya. Jadi perbaikan dari pattern sebelumnya kita tidak sadari kalau ini juga mungkin. Nah, gitu. Kita akan cari algoritma atau cara berpikir paling efisien menyelesaikan masalah tersebut. Ya, diskusikan jawaban kalian bersama guru kalian. Oh ya, apakah kalian sudah memahami perbedaan antara efisien dan efektif? Berikut ini adalah definisi dua kata tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efisien, tepat, sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat, cepat, berdaya guna, tepat guna, sangkil. Efektif, ada efeknya, akibat, pengaruh atau kesannya, dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha, tindakan atau mangkus. Berbagai contoh dalam proses pembuatan kue yang dijelaskan pada bagian apa itu berpikir komputasional. Ya, jika seorang ibu ingin membuat 5 buah biskuit yang membuatnya dengan mesin pabrik yang seharusnya tidak digunakan untuk membuat ratusan biskuit, prosesnya akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Jika tidak efisien karena penggunaan mesin menjadi berlebihan untuk kasus tersebut. Ya, jadi tepat guna, ya. Jadi kalau skala kecil menggunakan mesin yang besar malah nggak efisien. Nah, tidak efektif karena bisa saja dengan penggunaan mesin tidak ada biskuit yang bisa dihasilkan karena
semua adonan biskuit menempel pada mesin tersebut malah tidak menghasilkan apa-apa. Untuk menjelaskan berbagai persoalan, informatika pada umumnya berusaha mencari solusi yang optimal. Ya, usaha itu dengan biaya atau tenaga sekecil-kecilnya menghasilkan sebanyak-banyaknya itu ya yang kita inginkan, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Efisien dari segi biaya, efektif dari segi hasilnya. Untuk berikutnya kita akan diskusi tentang optimasi penjadwalan. Ya, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.